Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu bintihaja biwujudil Mustafa Ahmad, wa li ahlil kauni usul wa sururun qad tajaddad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fatrabu ya ahlal masani, fahazarul yumni gharrad, wastadi'u bi jamali, faqfil husni tafarrad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Wa li rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul ad ilhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas'ad wa bijahi ya ilahi jud wa baligh kulla maqsad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Wahdina nahja sabili kaybihi nas'ad wa nurshad. Rabbi balighna bijahi fi diwari khaira maq'ad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Wa salatullahi tawsha ashrafar rusli Muhammad. Wa salamu mustabirun kulla hini yatajaddad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى
تعلم علما غفر له قبل أن يخطر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Hamzah yang telah hadir di tempat ini, insyaallah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu, majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita patut bersyukur dan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah, nikmat sakinah rumah tangga, nikmat rezeki yang berlimpah, dan segala macam yang telah Allah berikan, nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan, maka patutlah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah rutinitas kita setiap malam Selasa dan malam Jumat. Sebelum kita membaca Ratibul Haddad, kita awali dengan pembacaan kitab Lubabul Hadis, Syarah Lubabul Hadis, Mungkihul Qaul, yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani dan ditulis oleh muallif Al-Fadil Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Sebelum kita bersama-sama membaca dan menyimak kitab yang akan kita pelajari pada malam hari ini, mari kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, terutama yaitu ibu bayi subur atau ibu atau umi uti, juga Alif Budiman, juga Syarifah, juga masih ada saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan sakit. Mari kita doakan dengan suratul Fatihah. Dan yang punya maksud tujuan, yang punya hajat, terutama yaitu saudara kita Bapak Didi Mulyadi, senantiasa Allah angkat hajatnya dan disegerakan hajatnya. Juga Bapak kita Bapak Bariman, juga Bapak Ibu Nawiyah yang alhamdulillah setiap malam taklim, setiap malam pengajian, karena rasa mahabbah cintanya kepada pengajian, beliau selalu memberikan support, memberikan konsumsi makanan. Kita doakan bersama-sama semoga dagangannya berkah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan suratul Fatihah yang kita baca, semoga Allah qabul semuanya. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi, khususan ila hadrati jami'il anbiya'i wal awliya'i al-'amilin wasyuhada'i wassalihin, khususan ila hadrati sahibul mu'allif
Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah ta'ala, wa khususnya hadrati al-alim alama al-fadil Syekh Jalaluddin Asyuyuti rahimahullah ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا هداية إلى صحيح الإجازة شيخ الفقيه العالمة شيخ حبيب أحمد حسين بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن شيخ محمد بن شيخ محمد هجرة الله الأسقف شيخ شريف هداية الله بن وجد جربا رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, yaitu minadz zulumati ilan nur. Dan biasa dengan kita mempelajari kitab Tanqihul Qaul Syarah Lughul Hadis ini mendapatkan nur cahaya di hati kita sehingga kita dapat melaksanakan, mengamalkan apa yang telah kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Tsani. Al-Babul Tsani bermula ini bab yang kedua. Utawi iki iku bab kaping loro kaping dok fi fadilati ing dalem nerangake keutamaanane kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bermula ini bab yang pertama, bermula ini bab yang kedua di dalam menerangkan keutamaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang memang dapat membawa kita ke dalam surganya Allah. Kalimat yang memang sudah dikatakan menjadi kuncinya surga. Miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Artinya siapa orang yang mengamalkan, banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ia dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Babul Hadis, di bab yang kedua, telah berkata Al-Imam Al-Fakihani, Qala Al-Fakihani,
Telah berkata Ki Fakihani, seorang alim al-alamah yang mendawamkan istiqamah, yang mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Ki Fakihani, inna mulazamata dzikriha, sesungguhnya membiasakan, mendawamkan, melazimkan istiqamah, inna mulazamata dzikriha, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi barang siapa yang sesungguhnya melazimkan, membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inda dukhulil manzili, ketika memasuki rumah, ketika memasuki kantor, ketika memasuki gedung, ketika memasuki apartemen, ketika memasuki tempat-tempat usaha kita, baik kios, toko dan lain sebagainya. Inda dukhuli manzili, ketika memasuki rumah, ketika mengucapkan assalamualaikum, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tungfil faqra. Jadi kalimat la ilaha illallah itu akan mengkikis tentang kefakiran, terutama fakir tentang dunia. Maka banyak orang di zaman akhir, zaman sekarang ini banyak orang yang hubbud dunia, cinta akan dunia, lupa dengan akhirat. Allah uji dengan dunia, yang enggak ibadah, yang enggak sholat, yang enggak zikir, yang enggak ngaji, dikasih oleh Allah, dikasih banyak rezeki oleh Allah, berlimpah ruah. Tapi tidak sedikit orang yang rajin ibadah, yang rajin sholat, rajin zikir, rajin ngaji, namun Allah kurangi rezekinya. Solusi yang terbaik, kata Ki Fakihani, agar rezeki kita tidak menjadi istidraj, tidak menjadi mengikuti langkah-langkah syaitan, maka perbanyaklah kalimat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kata Ki Fakihani, siapa orang yang mendawamkan, melazimkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ketika ia memasuki rumah, setelah mengucapkan salam, baik di dalam rumah itu ada orang atau tidak, assalamualaikum, ketika ia masuk, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tungfir faqra, akan terkikis habis tentang kefakiran. Jadi ada keberuntungan bagi orang-orang yang melazimkan, mendawamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan dikikis habis tentang kemiskinan, kefakiran, tentang dunia. Tentunya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika memasuki rumah, maka ia akan diberikan kebarokahan rizki, akan diberikan kekayaan, yaitu menjadi orang-orang yang agniya,
Orang-orang kaya yang gemar berzikir, orang-orang kaya yang gemar ibadah kepada Allah, orang-orang kaya yang gemar dekat kepada Allah dan bersedekah kepada sesama manusia. Jadi alangkah ruginya orang yang hubud dunia, tidak ibadah, tidak sholat, tidak zikir, tidak ngaji, tapi banyak dunianya. Nanti akan ditanya Allah, dari mana duniamu? Kau pergunakan untuk apa duniamu? Dari mana hartamu? Kau pergunakan untuk apa hartamu? Dari mana hasilnya? Dan dibelanjakan kemana hasilnya? Tapi kalau kita dengan kalimat la ilaha illallah akan dikikis habis tentang kefakiran, artinya kita akan dijadikan orang-orang agnia. Tentunya kefakiran bukan tentang dunia saja, fakir tentang akal kita, fakir tentang hati kita, fakir tentang fisik kita. Akan dikikis habis kefakiran dari hati yang dangkal, akan dikikis kefakiran daripada akal yang kurang sehat, akan dikikis habis dari fisik yang tidak sehat. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hati akan menjadi jernih, hati akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, akal akan menjadi sehat. Lalu kemudian fisik akan menjadi sehat, segar dan bugar. Maka perbanyaklah kita gemar banyak mengucapkan, lazimkan kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita masuk dari mana-mana, habis ziarah, habis silaturahim, habis jalan-jalan, ketika pulang ke rumah, jangan sampai lupa mengucapkan salam. Masuk ke rumah, assalamualaikum, lalu kemudian ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ke majlis, ucapin datang masuk ke majlis. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu salam majlis. Kemudian assalamualaikum, salam majlis Rasulullah. Duduk baca sholawat, baca bismillah, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qad warada, dan sungguh telah dinyatakan, telah lazim, anna mangqala la ilaha illallah. Jadi sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, kalimat la ilaha illallah, lam alifnya bacanya dipanjangin. Wa maddaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa maddaha dipanjangin lam alifnya, hadamat lahu arba'ata alafi dzanbin minal kabair. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lamnya dipanjangkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan banyak ada orang terburu-buru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya minimal kalau kita gerakannya cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah. Ada matnya, ada panjangnya. Hadamat lahu arba'ata alafi dzanbin minal kabair. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan dihancurkan, dilebur, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mana? Dosa besar, yaitu arba'ata alafi, sebanyak 4.000 dosa.
Dosa yang mana? Minal kabair, daripada dosa-dosa yang besar. Banyak dosa yang besar: fitnah, zina, khamar, membunuh, menipu, dan lain-lain sebagainya. Banyak dosa. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa besar sebanyak 4.000 akan dikikis habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir apa? Dengan zikir kalimat la ilaha. Tentunya zikirnya yang ridha, zikirnya yang ikhlas karena Allah. Arti daripada zikir ridha ikhlas karena Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan digiring, jangan dibarengi dengan ma'asi. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat 5 waktu, salat sunnah, salat malam, tapi digiring dengan maksiat, maka enggak nyambung, tidaklah mencapai yang disebut dikikis dosa yang 4.000, yaitu dosa besar. Maka zikirlah ridha karena Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita raih keridhaan Allah, kita gapai, kita ambil keridhaan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, agar kita menjadi hamba-hambanya Allah, betul-betul menjadi hamba Allah. Sementara ini kita masih makhluk, belum hamba. Kita masih zikir, masih maksiat, masih makhluk. Kalau sudah menjadi hamba, maka ridha karena Allah, zikir tidak dibarengi dengan maksiat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apabila kita sudah menjadi hamba Allah yang betul-betul dikategorikan menjadi hamba Allah, ridha, gapai ridha Allah, keikhlasan keridhaan Allah kita gapai, wadkhuli jannati, maka kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita belajar, perbanyak zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Capek dengan lisan, zikir hati kita terus. Ada zikir zahir, ada zikir qalbu, ada zikir zahir, ada zikir khafi. Itu bermacam-macam zikir. Maka di dalam thariqah itu disebut thariqah. Ada thariqah qadiriyah, wan naqsabandiyah, ada thariqah as-sadiliyah, ada thariqah as-satariyah. Ada. Maka di dalam thariqah itu ada metode zikir. Metode zikir. Kalau di dalam thariqah ada kalimat zikir, la diangkat dari pusar ke atas ke belakang, itu ada metodenya. La ilaha illallah, hak sudah menafikan tiada Tuhan selain Allah. Illallah wajah Allah, artinya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, jadi begitu kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak zikir, melazimkan la ilaha illallah, maka akan dikikis habis dosa kita sebanyak 4.000 dosa besar. Qalu ya Rasulullah, dari para sahabat, ada di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, fa illam yakul lahu syai'un minal kabair, maka bagaimana apabila sesungguhnya orang-orang yang ahli zikir, para alimin ulama, para kiai, para hujjaj, para asatid, para guru-guru yang zikir mengingat engkau, mengingat Allah, ya Rasul, apabila mereka yang ahli zikir mengingat Allah terkikis habis dosa kecil dan dosa besarnya, lalu siapa yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah ya Rasul? Itu sahabat bertanya kepada Rasul.
Qala, Rasulullah menjawab, yaghfiru li ahlihi wal jirani. Kata Rasulullah, wahai sahabat, apabila di antara orang-orang yang ahli zikir, para alim, ulama, para kiai, para hujat, para guru, para asatidz, ia zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkikis habis dosa besarnya oleh Allah sebanyak 4.000 dosa besar yang akan diampuni oleh Allah dosanya, yaitu keluarganya. Kata Rasul, keluarganya, kita zikir, kita punya orang tua kita diampuni dosanya, ibu bapak kita diampuni dosanya, kita zikir, kita punya kakak kita diampuni dosanya, kita zikir punya istri, punya anak, diampuni dosa-dosa istri dan anak-anak kita, kita zikir punya ipar, punya mertua, bapak ibu mertua, diampuni dosa-dosanya. Lalu kata Rasulullah, selain daripada keluarga, wal jirani, yaitu para tetangga-tetangga. Banyak di antara tetangga-tetangga kita yang dimana ketika tengah malam kita sedang berzikir, mereka sedang lelap tidur, nikmat tidur, merasakan kenikmatan dari Allah. Siang ia bekerja lelah, malam ia tertidur. Ketika kita berzikir di tempat kita, tempat zikir, lalu keutamaannya dengan wasilah kita berzikir di malam hari ataupun di siang hari, yang akan diampuni dosa-dosanya adalah para tetangga kita. Jadi tetangga kita dapat ampunan dosa. Berkat sebab apa? Berkat sebab kita zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari, intaha sanusi. Jadi kita banyak zikir, jangan banyak lalai. Duduk di majlis taklim Rasulullah, tapi banyak keluyuran, gak banyak zikir. Minimal metode-metode zikir yang sudah diajarkan amalkan. Selain ada zikir zahir, ada zikir hati, zikir qalbu. Capek kita dengan lisan zikir, hati kita zikir Allahu Allah, Allahu Allah, zikir terus. Kenapa? Dengan zikir kita akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita. Ahli-ahli zikir dijamin oleh Allah tidak akan mendapatkan kefakiran, dikikis habis kefakiran oleh Allah, bahkan akan menjadi orang-orang yang agniya, orang-orang yang kaya. Tidak mendapatkan rizki yang istidraj, rizki yang samar, rizki yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan mengaplikasikan dalam zikirnya, ridho dengan Allah, tidak dibarengi dengan maksiat. Sementara banyak di antara saudara-saudara kita yang belum mampu zikir, belum bisa ia zikir, belum terhentak hatinya untuk berzikir. Kita doakan supaya mereka juga mau dan turut serta berzikir mengingat Allah. Dilanjut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yawmal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri ay tamami wa huwa lailatu 14. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan, sapa wong kang ngucapke kulla yaum, tiap dina, setiap hari. Barang siapa yang mengucapkan setiap harinya, yaum setiap hari, kulla yaum,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, 100 kali dalam satu hari kita zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jaa yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat kelak. Kiamat itu nanti ya, tapi bisa saja terjadi besok hari Jumat, bisa juga malam ini malam Jumat, karena konon kiamat akan datang pada hari Jumat. Tapi Jumat yang kapan nggak tahu kita. Mudah-mudahan jangan Jumat ini. Kita masih banyak utang, kita masih banyak dosa kepada Allah dan manusia. Mudah-mudahan diundur kiamatnya Jumat yang akan datang setelah kita bertaubat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti banyak orang yang bertobat. Dengan banyaknya orang yang bertobat, maka dipercepat kiamatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman tidak akan merasakan rasa sakitnya kiamat. Orang-orang yang beriman akan didahulukan oleh Allah kembali kepadanya, kembali kepada Rabb-nya. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang akan merasakan sakit himpitan pada hari kiamat. Maka kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap harinya 100 kali, jaa yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamar, wajahnya akan bersinar kal qamari lailatal badri, seperti malam bulan purnama. Jadi jaminan, kata Rasulullah, sapa wong kang ngucapke tiap dina ngucapke kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, teko mengko dina kiamat sirahe bakal bersinar kaya apa? Kaya bulan purnama. Kayak bulan purnama. Jadi siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ridho ikhlas karena Allah tidak dibarengi dengan maasi, maka akan datang pada hari kiamat wajahnya akan bersinar berseri bulat sinarnya seperti malam bulan purnama. Ai tamami wa huwa lailatu arba'ata asyara. Apa sih yang disebut malam purnama? Yaitu sempurnanya pada malam bulan purnama yang ke arba'ata asyara. Jadi malam yang ke-14 tuh. Bulan purnama yang ke-14 itu bulat, full bulatnya, cerah bersinar. Seperti itulah kira-kira di hari kiamat nanti kita yang gemar suka setiap harinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali dalam tiap hari, maka wajahnya akan bersinar cemerlang seperti malam bulan purnama pada malam bulan yang ke-14-nya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya afdalu dzikri la ilaha illallah, utama-utamanya zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di dalam surat Muhammad itu ada, kalau nggak salah ayat 9, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebetulnya kalimat la ilaha illallah ini adalah firman Allah, adanya di dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang gemar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti ia zikir Quran. Maka dahsyat. Maka tidak ada zikir yang paling utama selain daripada zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayli annaha kalimatut tauhid,
Karena sesungguhnya li'annaha kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimat tauhid. Mengesahkan Allah, tidak ada menduakan Allah. Kalimat tauhid. At-tauhid wa tauhidu la yumathiluhu syai'un. Jadi kalimat tauhid itu tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai segala sesuatu. Karena sesungguhnya kalimat-kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, kalimat menghambakan diri kepada Allah, kalimat tauhid yang tidak ada yang menyerupai sama sekali kalimat la ilaha illallah. Wali annaha li ta'thir fi tathhiril batin. Karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu dapat membersihkan batin. Jadi siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hatinya, batinnya akan bersih, membekas di dalam hati kita, sehingga hati kita menjadi bersih. Dengan kalimat apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kata Allah, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Dengan apa? Sucikan batin kita, sucikan hati kita, sucikan jiwa kita, kalbu kita. Dengan apa? Mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yafidu nafyan. Jadi berfaedah, menafikan alihatan, menafikan Tuhan, meniadakan Tuhan. Biqauli la ilaha illallah. Biqaulihi la adalah nafi di sini, lam nafi jinsi. Ya. Kalau ilah itu sesembahan. Kullu ma'budin ilahun. Jadi setiap sesembahan itu adalah Tuhan, tapi bukan Allah. Jadi menafikan, meniadakan ilah, meniadakan Tuhan. Biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kullu ma'budin ilahun. Jadi tiap-tiap sesembahan itu adalah Tuhan. Banyak di antara orang-orang yang musyrik kepada Allah karena ingin kaya, sampai hidupnya susah, ia menyembah kuburan, ia menyembah pepohonan, ia menyembah Ratu Kidul. Disembah Ratu Kidul. Itu Tuhan, tapi bukan Allah. Kullu ma'budin ilahun. Itu sesembahan, tapi bukan Allah. Ya, bukan Allah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha, jangan ditinggal kalimat haknya, la ilaha. Jangan kebanyakan orang-orang tuh mengucapin la ilah, berarti tidak ada Tuhan. Tapi ucapkan dengan la ilaha. Jadi tidak ada yang wajib disembah ilaha illallah kecuali Allah. Jadi setiap sesembahan bisa dikategorikan menjadi Tuhan, tapi bukan Allah. Bahkan banyak orang tafsir kita yang suka zarot, itu setiap malam Jumat kita suka zarot. Ada orang yang bilang, oh itu mujak kuburan. Itu lain bedanya kalau kita zarot ke makom-makom para aulia illah itu, ya memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah dan banyak faedah dan keutamaannya. Seperti yang sudah dijelaskan di bab pertama itu. Jangan man zaro aliman faka'anna mazaroni. Sopo wong kang zaro tekok maring wong kang alim. Siapa orang yang datang kepada orang alim, guru kita, orang tua kita. Man zaro aliman faka'anna mazaroni, kata Rasulullah. Maka seakan-akan ia telah zaroh kepadaku, kata Rasul. Itu Rasul yang berkata, yang bersabda.
bahwa barang siapa orang yang gemar zaroh kepada orang-orang alim baik yang hidup maupun yang telah tiada, yang wafat, zaroh ke makbarohnya, zaroh ke kuburnya, dengan catatan kita berdoa kepada Allah senantiasa agar para aulia illah, orang-orang alim itu di kuburnya indah darul mukminin, diberikan tempat yang indah oleh Allah, maka disitulah kita pun akan sama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat pahala seakan-akan kita zaroh datang kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu zarohnya. Bahkan salamannya waman sofaha aliman faka'annama sofahani, barang siapa yang bersalaman dengan orang-orang alim, dengan guru kita, orang tua kita, orang yang kita anggap guru, nggak perlu cium tangan, artinya salaman ikhlas ridho karena Allah. Faka'annama sofahani, kata Rasul, maka seakan-akan ia telah bersalaman denganku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, dan barang siapa yang duduk bersamaku maka seakan-akan ia duduk. Barang siapa yang duduk bersama orang alim maka seakan-akan ia duduk bersamaku fit dunia, di dalam dunia. Itu kata Rasul. Wa man jalasa fit dunya, dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, kata Rasul, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, akan aku dudukkan bersamaku sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah. Jadi kapasitas kita adalah harus dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dapat mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meniadakan Tuhan biqaulihi la ilaha illallah, wa yusbitul wahdaniyah, karena menetapkan ketauhidannya lillahi ta'ala, menetapkan hati kita, mentauhidkan diri kita, meniadakan Tuhan illallah kecuali Allah di dalam hati kita, yaitu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa ya'udhu dzikru min zahiri lisanihi, dan di dalam hati kita itu, di dalam zikir kita itu, di dalam zikir zahir kita itu, lisanihi, di lisan kita itu mencapai membekas ila batni, sampai batin kita membekas kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka getaran ketika kita capek mengucapkan la ilaha illallah dengan zahir, batin kita selalu membekas Allah, 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 Allah. Dimana ketika kita sedang duduk sendiri Allah, 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 sedang ngobrol Allah, 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 berjalan, naik mobil, naik motor Allah, Allah, membekas dalam hati kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membekas di dalam hati kita. Mengapa demikian? Wali annal iman la yashihu illa biha. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang, tidaklah sah iman seseorang illa biha, terkecuali dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ay Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak sempurna, tidak sah iman seseorang apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak dibarengi dengan Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah jadi ghafil kepada Rasul, sementara Rasul adalah kekasih Allah yang tidak ada sekat, yang tidak ada hijab antara Allah dan Rasul. La ilaha illallah ay Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan diputus, jangan diputus. Kenapa? Wali annal iman la yashihu illa biha. Jadi tidak sempurna, tidak sah iman seseorang kecuali zikir kalimat la ilaha illallah ay Muhammad ay ma'a Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.